Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat data yang berbahagia, pertama sekali, marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. BPS Kabupaten Padang Lawas dapat menyampaikan rilis berita resmi statistik melalui kanal YouTube BPS Padang Lawas. Pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan rilis berita resmi statistik BPS Kabupaten Padang Lawas tentang hasil sensus penduduk 2020 atau SP 2020. Sahabat data yang berbahagia, dalam rilis hasil sensus penduduk 2020 atau SP 2020 akan kami sampaikan menjadi dua bagian. Yang pertama, pendahuluan, dan yang kedua, hasil sensus penduduk 2020. Pendahuluan. Pelaksanaan sensus penduduk merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik. Di samping itu, rekomendasi dari PBB tahun 2017 tentang Population and Housing Census 2020. Selanjutnya, Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Perpres nomor 62 tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Perkembangan Statistik Hayati. Sahabat data yang berbahagia, sensus penduduk dilaksanakan 10 tahun sekali pada tahun yang berakhiran 0. Sensus penduduk 2020 atau SP 2020 merupakan sensus penduduk yang ketujuh sejak Indonesia merdeka. Keenam sensus penduduk sebelumnya dilaksanakan tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010 dengan menggunakan metode tradisional, yaitu mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah. Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, SP 2020 menggunakan metode kombinasi, yaitu dengan memanfaatkan data administrasi kependudukan atau Adminduk dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri sebagai data dasar pelaksanaan SP 2020. Hal ini dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan satu data kependudukan Indonesia. Sensus penduduk 2020 bertujuan menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia menuju satu data kependudukan Indonesia, baik de facto maupun de jure. Telah dilaksanakan pada tahun 2020. Kemudian, menyediakan parameter demografi,
fertilitas, mortalitas, dan migrasi, serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDGs. Akan dilaksanakan pada September 2021, namun karena refocusing anggaran penanganan COVID-19 maka dilaksanakan pada tahun 2022. Selanjutnya, perubahan mendasar yaitu metode kombinasi, menggunakan data registrasi yang relevan dengan sensus atau data Adminduk, yang kemudian dilengkapi dengan sampel survei. Mode pengumpulan data menggunakan SP online dan wawancara. Sahabat data yang berbahagia, penetapan COVID-19 sebagai pandemi oleh WHO menjadi tantangan berat pada pelaksanaan SP 2020. Tantangan yang dihadapi dengan menerapkan protokol kesehatan seperti mengurangi interaksi tatap muka karena pandemi, menggunakan alat pelindung diri atau APD, wajib untuk negara yang melaksanakan sensus. Kemudian adanya realokasi anggaran untuk penanganan pandemi. Selanjutnya, respon berbagai negara yang melaksanakan sensus penduduk, ada 13 negara yang melaksanakan sesuai jadwal atau menggunakan sensus register base, yaitu negara Jepang, Korea, Finlandia, dan lain-lain. Kemudian ada 31 negara menunda atau memperpanjang periode sensus, yaitu Indonesia, Amerika Serikat, Malaysia, dan lain-lain. Kebijakan pemerintah yang berfokus pada penanganan pandemi COVID-19 mendorong BPS melakukan penyesuaian tata kelola pada setiap tahap proses bisnis yang tetap berpegang pada tujuan besar SP 2020. Sensus penduduk online yang semula dilaksanakan pada tanggal 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2020 diperpanjang hingga 29 Mei 2020. Pelatihan petugas semula dilaksanakan dengan tatap muka berubah menjadi online atau daring. Kelengkapan petugas dilengkapi dengan rapid test dan alat perlindungan diri atau APD. Kemudian pendataan penduduk yang semula dilaksanakan pada bulan Juli 2020 berubah menjadi atau mundur menjadi September 2020. Kemudian metode pendataan penduduk yang semula direncanakan secara wawancara dengan pembagian wilayah menjadi 2 zona yang mempertimbangkan ketersediaan akses internet. Zona yang menggunakan kuesioner kertas atau paper and pencil disingkat dengan PAPI, dan zona yang menggunakan elektronik atau computer assisted personal interviewing disingkat dengan KP, akhirnya dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona pertama menggunakan drop off and pick up atau DOPU, menggunakan kuesioner PP, zona 2 non-DOPU, dan zona 3 wawancara. Hasil SP 2020. Sahabat data yang berbahagia, berdasarkan hasil SP 2020, penduduk Padang Lawas pada bulan September 2020 sebanyak 261.011 jiwa mengalami peningkatan dibandingkan hasil sensus penduduk 2010 dan 2000. Dengan luas Padang Lawas seluas
3.912,18 km persegi, maka kepadatan penduduk Padang Lawas sebanyak 67 jiwa per kilometer persegi. Selama tahun 2010 sampai dengan 2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Padang Lawas sebesar 1,44% per tahun, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk periode tahun 2000 sampai dengan 2010 sebesar 3,78%. Pada slide ini memperlihatkan bahwa sebaran penduduk Padang Lawas masih terkonsentrasi di Kecamatan Barumun sebanyak 40.934 orang atau 15,7%. Kemudian Kecamatan Hutaraja Tinggi sebanyak 39.252 orang atau 15%. Sedangkan jumlah penduduk terendah tercatat di Kecamatan Barumun Barat sebanyak 4.147 orang atau 1,6%. Kemudian Kecamatan Siapas Barumun sebanyak 5.685 orang atau 2,2%. Profil penduduk berdasarkan jenis kelamin. Sahabat data yang berbahagia, jumlah penduduk laki-laki di Padang Lawas hasil sensus penduduk 2020 sebanyak 131.477 orang atau 50,37% dari penduduk Padang Lawas. Sedangkan jumlah penduduk perempuan di Padang Lawas sebanyak 129.534 orang atau 49,63% dari penduduk Padang Lawas. Berdasarkan informasi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, maka rasio jenis kelamin penduduk Padang Lawas sebesar 102%. Artinya, terdapat 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di tahun 2020. Sedangkan tahun 2010, rasio jenis kelamin penduduk Padang Lawas sebesar 101%. Jika dilihat menurut kelompok umur di Padang Lawas bervariasi. Pada kelompok umur usia anak-anak atau usia 0 sampai dengan 14 tahun, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan, sebesar 107%. Semakin bertambahnya usia menunjukkan tren rasio jenis kelamin yang semakin menurun. Rasio jenis kelamin kelompok usia produktif atau usia 15 sampai dengan 64 tahun sebesar 101%. Sedangkan kelompok usia lansia atau usia 65 ke atas lebih banyak penduduk lansia perempuan dibandingkan penduduk lansia laki-laki sebesar 75%. Pada slide ini menunjukkan bahwa rasio jenis kelamin di level kecamatan secara umum selaras dengan level kabupaten. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Namun demikian, terdapat beberapa kecamatan yang penduduk perempuannya lebih banyak dari penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin tertinggi terjadi di Kecamatan Sosa Timur sebanyak 108% dan rasio jenis kelamin terendah terjadi di Kecamatan Ulu Barumun sebesar 99%. Sedangkan rasio jenis kelamin Kabupaten Padang Lawas sebesar 102%. Sahabat data yang berbahagia, selanjutnya kami akan menyampaikan profil penduduk berdasarkan usia. Komposisi umur penduduk Kabupaten Padang Lawas pada periode
2010 sampai dengan 2020. Proporsi penduduk usia 0 sampai dengan 14 tahun turun dari 39,54% pada tahun 2010 menjadi 29,04% tahun 2020. Dalam periode yang sama, penduduk usia kerja atau usia produktif 15 sampai dengan 64 tahun meningkat dari 57,76% menjadi 66,92%. Sementara penduduk usia 65 tahun ke atas naik dari 2,79% menjadi 3,25%. Menurut William H. Frey, Analysis of Census Bureau Population Estimates pada tanggal 25 Juni 2020 mengklasifikasikan generasi menjadi 6 generasi, yaitu generasi post-generasi Z atau lahir tahun 2013 dan seterusnya. Perkiraan usia sekarang sampai dengan 7 tahun. Generasi Z lahir tahun 1997 sampai dengan 2012. Perkiraan usia sekarang 8 sampai 23 tahun. Yang ketiga, milenial atau lahir tahun 1981 sampai dengan 1996. Perkiraan usia sekarang 24 sampai dengan 39 tahun. Kemudian yang keempat, generasi X, lahir tahun 1965 sampai 1980. Perkiraan usia sekarang 40 sampai dengan 55 tahun. Yang kelima, baby boomer, lahir tahun 1946 sampai dengan 1964. Perkiraan usia sekarang 56 sampai dengan 74 tahun. Dan pre-boomer, lahir sebelum tahun 1945. Perkiraan usia sekarang di atas 75 tahun. Jika dilihat komposisi penduduk menurut generasi, maka penduduk Padang Lawas didominasi oleh milenial dan generasi Z. Proporsi generasi Z sebesar 36,56% dari total populasi penduduk Padang Lawas dan generasi milenial sebesar 25,99%. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Dari sisi demografi, seluruh generasi Z dan generasi milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada tahun 2020. Sedangkan generasi Z terdiri dari penduduk usia belum produktif dan kelompok usia produktif. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi Padang Lawas baik di masa sekarang maupun masa depan. Karena generasi inilah yang berpotensi menjadi aktor dalam pembangunan yang akan menentukan masa depan Padang Lawas. Selanjutnya, kegiatan di tahun 2022 akan dilakukan pendataan long form SP 2020. Seharusnya dilaksanakan pada bulan September 2021 karena realokasi dan refocusing anggaran dimundur dilaksanakan menjadi tahun 2022. Sampel 5% keluarga atau 4,2 juta kakak atau 268.000 blok sensus secara nasional. Kemudian hasilnya estimasi level kabupaten. Moda pengumpulan data dengan menggunakan KP dan PP. Variabel yang dikumpulkan ada 99 pertanyaan, individu ada 11 pertanyaan, fertilitas dan mortalitas ada 24 pertanyaan, migrasi ada 18 pertanyaan,
Ketenagakerjaan ada 7 pertanyaan, disabilitas ada 12 pertanyaan, pendidikan ada 7 pertanyaan, dan perumahan ada 20 pertanyaan. Terima kasih kepada seluruh pihak dan masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan Sensus Penduduk 2020. Sahabat data yang berbahagia, demikian rilis berita resmi statistik BPS Kabupaten Padang Lawas yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan memberikan kesehatan serta perlindungan kepada kita semua, apalagi di masa pandemi ini, selalu patuh dan taat pada protokol kesehatan. Salam sehat, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.